Cheong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beragam nikmat, diantaranya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam pembelajaran hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang mana telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa. Kita niatkan mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Kakak ingin menyampaikan materi tentang pembelajaran hari ini, Kakak ingin bertanya dong. Adik-adik pada tahu nggak sih kebutuhan pokok dasar manusia? Tidur, ya boleh. Makan, ya boleh. Olahraga, boleh. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang menyebabkan adik-adik dapat bertumbuh besar hingga saat ini? Ya, makanan. Nah, pembelajaran hari ini kakak akan membahas tentang makanan. Nah, di dalam agama Islam itu ada dua kriteria, diantaranya makanan yang halal dan makanan yang haram. Ada yang tahu nggak pengertian makanan halal itu apa, adik-adik? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat. Yang pertama halal dan yang kedua thayyib. Ada yang tahu nggak adik-adik, apa sih pengertian dari halal itu? Halal adalah makanan yang boleh. Apa tuh boleh? Dalam artian Islam itu makanan yang dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu halal dan thayyib. Dalam pengertiannya, halal artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam, dan thayyib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, yang artinya dan makanlah apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Sekarang kita menjadi lebih tahu, lebih jelas lagi, bukan? Bagi seorang muslim, makanan dan minuman itu sangat berarti dalam kehidupan. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan saja, tetapi harus halalan thayyiban. Adapun halalnya makanan dan minuman itu meliputi 3 kriteria. Di antaranya halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya makanan-makanan yang adik-adik makan seperti roti, nasi, daging, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Ketika adik-adik pergi ke kantin, adik-adik membeli makanan, lalu adik-adik lupa membayar makanan tersebut, maka makanan yang adik-adik makan itu adalah makanan yang haram. Seperti itu. Lalu yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Ketika adik-adik ingin memakan sesuatu yang tidak tahu bagaimana cara pengolahannya, maka makanan itu bisa jadi makanan yang haram. Ada orang yang menyatakan bahwasanya untuk bisa mendapatkan makanan yang halal itu sulit. Namun banyak juga orang yang mampu menjaga diri agar makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dijaga akan kehalalannya. Adapun jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi
wal haramu ma harramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi. Yang artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yang artinya dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang kedua, makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Yang pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yaitu hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhanifatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan fasik. Dalam ayat ini, makanan yang dinyatakan haram adalah yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat daging hewan yang disembelih bukan atas nama selain Allah. Yang kelima, hewan yang mati karena tercekik, dipukuli, terjatuh, ditanduk hewan lain, dan diterkam binatang buas. Yang terakhir, hewan yang disembelih untuk berhala. Lalu semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat, bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Sesuai dengan Quran surat Al-A'raf, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq. Yang artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khaba'is. Firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yang artinya dan yang mengharamkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara batil. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat tersebut menegaskan bahwa makanan yang diperoleh dengan cara batil atau tidak benar hukumnya haram. Misalnya didapat dengan cara mencuri, menipu, memalak, korupsi, memeras dan sejenisnya. Lalu
Selanjutnya, apa sih pengertian minuman halal? Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Adapun jenis-jenis minuman yang halal, yang pertama tidak memabukkan, dan yang kedua tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan, badan, akal, jiwa maupun akidah. Yang ketiga tidak najis. Yang keempat didapatkan dengan cara yang halal. Lalu yang keempat, minuman haram. Minuman haram yaitu minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan yaitu khamar. Hadis Rasulullah SAW. Adapun jenis-jenis minuman yang haram adalah An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Abu Daud. Yang artinya dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis di atas, maka pengertian khamr itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap atau disuntikan ke dalam tubuh. Misalnya ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya. Hukum Islam menegaskan bahwa mengkonsumsi khamar baik sedikit ataupun banyak hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Ana Abdullah ibn Umar qala Rasulullah SAW, kullu muskirin haramun wa ma askara katsirahu fa qaliluhu haramun. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Abdullah bin Umar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram dan sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing dan jenis hewan lainnya. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal. Misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas dan memeras. Adapun manfaat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, diantaranya seseorang yang membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mendapat ridha Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Dan yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Nah, kemudian apa sih akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram? Mengkonsumsi makanan dan minuman haram akan menimbulkan akibat buruk bagi diri sendiri, orang yang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Di antara akibat buruk tersebut adalah yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar. Akibat buruk meminum khamar diantaranya yaitu yang pertama, menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis, gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir. Dan yang kedua, menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat besar. Dan yang ketiga, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Lalu selanjutnya, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya khamar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, diantaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan saraf otak. Dan yang terakhir, menghalangi mengingat Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi, Innama yuridus syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha afil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Yang artinya, dengan minuman keras dan judi itu serta setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan
dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Sekian mungkin penjelasan dari kakak. Selanjutnya kakak akan memberikan tugas, apa sih pengertian dari makanan halal dan makanan haram. Lalu kemudian apa saja sih akibat baik dari makanan halal dan akibat buruk dari makanan haram. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.